Oke, Bang Masinton. Iya, jadi kenapa saya katakan tadi itu kosong seperti di ruang hampa ya, karena kalau kita lihat umpama dengan retorika-retorika teman bermain badminton, lawan bermain badminton gitu ya, lawan bermain dalam kontestasi pemilu sebagai lawan dalam berdemokrasi, kira-kira gitu lah, teman berdemokrasi. Teman berdemokrasi. Nah tapi kan kalau kita lihat, kita lagi-lagi kalau kita bicara rekam jejak, realitanya kan berbanding terbalik. Ketika pilkada 2017 lalu, ternyata kan bukan teman berdemokrasi atau lawan dalam arti suasana yang demokratis yang diciptakan, yang terjadi kan kalau kita bicara rekam jejak ya. Realitanya umpama yang tidak memilih ini, mendukung ini nggak akan disolatkan kalau wafat, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan melahirkan trauma di masyarakat gitu. Ketika kita bicara rekam jejak, bagaimana apa yang disampaikan dalam konteks pidato berbanding terbalik dengan realita dan rekam jejak tadi. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa ya pidato itu yang nggak ubahnya membaca artikel dan mengawang-awang, tidak seperti dalam realita indahnya pidato tadi, seperti itu. Oke, baik. Sebelum nanti Bang Jis juga minta kan, tapi saya mau ada satu pertanyaan lagi ke Bang Masinton. Kalau tadi Bang Masinton menyebutkan bahwa negara secara konstitusi memang sudah diaturkan, sudah diharuskan netral gitu. Nah, dari ucapannya Anies Baswedan kemarin, kalau negara intervensi berarti negara sedang melecehkan rakyat. Anda sepakat dengan itu, Bang Masinton? Oh iya, memang begitu. Nah, faktanya ada intervensi nggak? Kalau dulu zaman Orde Baru, Soeharto, ya benar, nyata. Bagaimana itu pemilu itu bahkan jauh sebelum pemilu sudah tahu kita pemenangnya siapa. Terus bagaimana intervensi negara itu kita rasakan betul, baik itu dari penyelenggara ya, bukan yang netral gitu. Nah, kalau saat ini ya tinggal dibuktikan saja di mana keterlibatan negara dalam konteks ya penyelenggaraan pemilu yang nanti kita hadapi ini. Jadi menurut saya sebagai sebuah warning, ya kita semua pastilah menjaga itu. Ya, kami pun berkepentingan supaya ini berlangsung secara netral seperti itu. Tidak ada intervensi dari siapapun karena kita menghormati demokrasi dan menghormati pilihan-pilihan. Bang Masinton, ya walaupun tadi di awal dialog saya sudah menanyakan ke Bang Ges terkait pernyataan Anies bahwa negara jangan intervensi, ini melecehkan rakyatnya, tapi kan banyak kalangan yang akhirnya berpendapat ini kok seperti menyindir Bapak Presiden Joko Widodo yang selama ini dianggap melakukan intervensi dalam Pilpres 2024 begitu, Bang Masinton. Ya kalau kita berangkat dari prasangka kan, prasangka buruk tentang kekuasaan, ya kita susah menjawab prasangka-prasangka buruk orang terhadap kekuasaan. Tapi intinya adalah bahwa kita semua berkewajiban untuk menjaga ya pemilu, menjaga demokrasi ini ya secara fair, dan kami pun selalu berharap demokrasi ini harus kita jalankan dengan sukacita seperti itu. Jadi semua kita berkepentingan agar ini terselenggara fair, netral. Jadi bukan hanya Pak Anies, kita pun semua, bahkan Pak Ganjar nanti yang sudah definitif sebagai calon presiden, beliau pun berharap ini berlangsung secara netral. Bahkan juga Presiden Pak Jokowi menyiapkan agenda demokrasi ini secara fair dan terselenggara. Baik. Dengan partisipasi rakyat terima kasih. Yang gembira seperti itu. Baik, demokrasi yang sehat dan gembira. Terima kasih Bang Masinton. Karena tadi udah banyak ya Bang Masinton, saya kasih ke Bang Ges lagi. Saya ingin menjawab hal yang sebenarnya udah nggak penting lagi ya, karena yang dikatakan oleh Masinton itu sudah terjawab tuntas selama 5 tahun Anies menjadi gubernur.
tidak ada satupun kebijakan dia yang intoleran, yang diskriminatif, yang segala macam. Itu satu. Yang kedua, kalau dia menariknya kepada Pilkada 2017, siapa pelaku utamanya? Adakah Anies memberikan kalimat-kalimat yang kontraproduktif? Apa Ahok yang bicara semacam itu yang mengawali membuat orang lain marah? Oke, Bang. Karena Anies pada saat itu, bahkan pada saat penghangatan Pilkada, Anies masih jadi menteri. Bukan jadi siapa-siapa. Ya, sekali lagi artinya apa yang tadi... Jadi artinya fitnah-fitnah itu udah tutup lah, karena sudah dibuktikan selama 5 tahun itu. Baik. Kalau Anda tidak bisa membuktikan fitnah Anda, jangan diulang lagi. Baik, sekali lagi tadi ya seperti yang disampaikan Bang Masinton, berdemokrasi yang sehat dan juga bergembira, karena ini pesta demokrasi ya buat kita semua. Dan kita semua berkepentingan untuk menjaga pemilu ini netral juga tadi. Terima kasih banyak Bang Ges dan juga Bang Masinton sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.